Stres itu kadang tidak bisa dihindari dan kadang diperlukan untuk mendorong kita maju. Untuk beberapa orang yang memiliki gejala cemas berlebihan, pikiran tidak terkendali, hingga munculnya perilaku tidak sehat, konsultasi dengan profesional itu menjadi penting. Tergantung cara masing-masing orang merespon stres, reaksi perilakunya mungkin bisa berbeda. Di dalam jangka pendek, quarter life crisis membuat seseorang secara terus-menerus mencemaskan mengenai langkah dan tujuan hidupnya, sehingga muncul rasa ragu, takut, cemas, dan overthinking terus-menerus. Hal ini pasti mempengaruhi kualitas hidup sehari-hari. Kalau semakin panjang, akhirnya memancing seseorang berpikir bahwa hidupnya ini tidak produktif, dirinya kurang mampu, dan tidak akan bisa menjadi lebih baik. Dalam jangka panjang, emosi dan pikiran negatif ini berpotensi mengarah ke gangguan kecemasan atau depresi. Tergantung cara masing-masing orang merespon stres, reaksi perilakunya mungkin bisa berbeda. Ada orang-orang yang menjadi putus asa mengenai hidupnya yang tidak kemana-mana sehingga malah terjerumus ke perilaku-perilaku yang destruktif, merusak diri atau orang lain. Ada yang memilih untuk menyendiri, meratapi hidupnya, dan pelan-pelan juga kehilangan lingkaran pertemanannya. Ada yang berusaha untuk mencari solusi, tapi tidak jarang juga dilakukan dalam kondisi panik, sehingga usahanya tidak terarah dan walaupun dia berhasil settle dengan satu pilihan, kita masih perlu mengevaluasi apakah dia menemukan yang pas atau terpaksa karena nggak ada yang lain. Dalam hal ini, kadang kita melihat orang-orang yang mengambil pekerjaan di bidang yang sebenarnya tidak dia sukai, tapi daripada nggak ada, atau masuk ke dalam hubungan dengan orang sementara dia sebenarnya tidak siap. Untuk banyak orang yang mengalami quarter life crisis, ada sebuah dorongan untuk segera bisa stabil dan merasa aman. Sehingga tidak jarang mereka mencari apapun hal terdekat yang bisa memberikan rasa aman itu, walaupun tidak tepat. Sehingga ini biasanya berpotensi dan menimbulkan permasalahan-permasalahan baru di kemudian hari. Kita tidak bilang quarter life crisis itu pasti adalah sesuatu yang salah. Mencemaskan mengenai masa depan adalah sesuatu yang wajar dalam kadarnya. Jadi salah satu langkah pertama yang perlu kita tanamkan ke diri kita adalah stres itu kadang tidak bisa dihindari dan kadang diperlukan untuk mendorong kita maju. Kita tidak harus mempersepsikan quarter life crisis ini sebagai hal yang pasti 100% buruk. Kita mencoba menerima bahwa proses eksplorasi ini mungkin akan memerlukan waktu dan di awal memang terlihat agak berantakan. Tapi ini adalah sesuatu yang pada akhirnya membantu kita untuk menjadi lebih baik. Jadi di sini, hal pertama yang kita coba lakukan adalah untuk menghilangkan sebuah mindset yang biasanya ada di banyak orang yang mengalami quarter life crisis. Bahwa itu tandanya kita gagal, hidup kita kurang baik, perasaan inferior, dan lain-lain. Justru di saat kita bingung menentukan langkah, kita perlu mencoba tenang dan melakukan refleksi diri yang sehat. Pelan-pelan kita mengembangkan self-awareness untuk mengenali diri kita, kekuatan dan kelemahan kita, apa yang kita suka atau tidak suka, serta apa sebenarnya yang menjadi keinginan kita sendiri yang tidak dipaksa oleh orang lain. Pada dasarnya ini adalah pilihan masing-masing. Untuk beberapa orang yang memiliki gejala cemas berlebihan, pikiran tidak terkendali, hingga munculnya perilaku tidak sehat, konsultasi dengan profesional itu menjadi penting. Karena selain untuk membantu menemukan tujuan hidup, gejala-gejala emosional yang dirasakan ini juga kalau sudah berlebihan, perlu ditangani secara klinis. Apalagi jika sudah sampai ke taraf yang berat. Karena di dalam kondisi ini, pikiran kita juga jadi tidak stabil. Jadi perlu ada keberadaan orang lain dan profesional untuk membantu memberikan insight atau saran secara klinis. Sementara ada beberapa orang yang memang menyadari dia sedang mengalami krisis, tapi dia memiliki self-awareness yang baik mengenai diri sendiri, serta coping stress yang baik juga sehingga ia punya kemampuan melakukan problem solving secara mandiri. Dalam hal ini, kalau ada konsultasi dengan profesional, sifatnya itu bertukar pikiran, diskusi, dan mencoba mendapatkan persepsi baru. Jadi tidak salah kalau mau mencoba menangani sendiri terlebih dahulu, namun bijaklah untuk menyadari kalau gejalanya semakin bertambah dan sudah ada di taraf yang memerlukan bantuan orang lain. Malah sangat disarankan untuk mencari bantuan sebelum ini menjadi semakin parah. Karena salah satu gejala dari quarter life crisis adalah perasaan gagal dan penyesalan terhadap hidup. Mengembangkan self-love yang positif menjadi salah satu langkah penting. Seringkali kita terdorong untuk menyalahkan diri kita sendiri karena gagal hidup dengan optimal, karena kesalahan dan keputusan kita di masa lalu, karena belum bisa mencapai sesuatu yang harusnya sudah kita capai. Namun pada akhirnya ini tidak membantu mendorong kita untuk mencari solusi. Malahan perilaku self-blaming membuat kita menjadi semakin terpuruk. Kita bisa menerapkan self-love dengan cara mengingatkan diri kita bahwa belum terlambat untuk membuat pilihan. Kita akui kalau memang kita salah membuat keputusan di masa lalu,
atau kalau memang kita belum bisa hidup seperti apa yang kita harapkan. Kita perlu ingat bahwa cerita hidup kita belum berakhir dan masih on progress. Jadi masih ada yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki keadaan. Tidak semua orang bisa secara natural untuk langsung mengetahui apa yang mereka mau lakukan di hidupnya. Jadi jangan menuntut diri terlalu keras. Banyak dari kita yang masih harus eksplorasi, melakukan kesalahan, refleksi diri, dan perlahan-lahan menemukan jati diri kita sendiri. Dalam menghadapi quarter life crisis, kita juga perlu istirahat. Kita perbolehkan diri sesekali menikmati waktu luang, mengambil waktu untuk menenangkan pikiran sebelum berhadapan lagi dengan stres kita. Walaupun masih bingung harus kemana dan endingnya apa, kita mencoba jalan selangkah demi selangkah, nggak harus terburu-buru kalau memang itu adalah sesuatu yang tidak harus dipercepat. Pada akhirnya hampir semua dewasa muda melewati fase ini. Ada yang memang prosesnya lebih berat, tapi bukan berarti pasti hasilnya lebih buruk dibandingkan orang lain. Ingat, jangan terpancing untuk berlomba dengan orang lain demi melihat siapa yang hidupnya paling bagus. Karena semua orang hidupnya mulai dengan kondisi berbeda, prosesnya berbeda, target masing-masing orang juga berbeda. Jadi nggak fair kalau kita menilai hidup kita berdasarkan proses orang lain. Oke teman-teman, sekian pembahasan kita hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, terutama yang relate dengan permasalahan quarter life crisis. Saya Ari, sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah!